Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Nur Khalis di materi pembelajaran bahasa Arab untuk Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi keempat dari buku TOSA atau buku SKL Bahasa Arab yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta. Oke, langsung saja kita akan membahas seperti biasa, yaitu pertama kita akan membahas materi terkait dengan qiraah bacaan, yang kedua adalah materi tentang tarkib atau qaid. Oke, langsung kita menuju ke pembahasan. Oke, langsung kita lihat bahwasanya di sini terdapat bacaan yang memang pada setiap ad-dars atau pertemuan itu ada materi bacaannya. Langsung saja kita akan jelaskan arti dan kandungan pada teks bacaan tersebut. Oke. Asyad Khadijatu bintu Khuwailidin fi baitin ghaniyin. Asyad itu artinya tinggal atau hidup. Khadijah binti Khuwailid itu tinggal di keluarga kaya. Nah, di keluarga yang kaya. Baitin itu rumah. Tapi di sini diartikan dengan keluarga karena kaitannya dengan yang kaya itu bukan rumahnya tapi keluarganya, keluarga yang kaya. Wa kanat mahbubatan, dan dia adalah orang yang dicintai, wanita perempuan yang dicintai min walidiha, oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Lidzakaiha, karena dia cerdas, wa adabiha, dan sopan santunnya dan adabnya. Wa indama mata zaujuha, dan ketika suaminya meninggal, wa indama mata zaujuha amilat bid tijarah, jadi dia itu berdagang. Itu aja artinya ya. Amal itu berarti bekerja sebagai pedagang atau berdagang. Fakasabat anwalan katsiratan, maka dia memperoleh banyak harta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwwati masyhuran bil amanah wasidqi. Nah, ini setelah menceritakan awal mula atau prolog dari Aisyah, sekarang tentang Rasul. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah, sebelum diangkat menjadi nabi, seorang nabi, masyhuron, terkenal bil amanah, dengan keamanahannya, wasidqi, dan kejujurannya. Jadi amanah dan jujur. Fakhtarathu Sayyidatu Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah itu memilih Nabi Muhammad, memilih Muhammad liyak malah untuk bekerja di dalam perdagangannya atau untuk bekerja kepadanya. Tijar ini pedagangnya. Jadi untuk bekerja di kalau sekarang itu ya di tokonya atau di pasarnya gitu ya. Fasafara ila Syam, maka kemudian dia yaitu Muhammad sebelum jadi nabi itu pergi ke Syam fi rihlatin tijariyah, dalam perjalanan bisnis, perjalanan dagang gitu ya. Rihlah tijariyah. Wa kana ma'hu fi tilka rihlah Maisarah, dan dia dalam perjalanan itu bersama dengan Maisarah, khadimus Sayyidah Khadijah, yang merupakan pembantu dari Sayyidah Khadijah, itu Maisarah ya. Kemudian indama adat ar-rihlah minasyam, ketika dia kembali dari perjalanan Syam, siapa itu namanya Maisarah, ketika Maisarah kembali dari Syam, akhbarat Maisarah as-Sayyidah Khadijah bima hadatsa fi tilka rihlah. Maisarah itu menceritakan kepada Sayyidah Khadijah apa yang terjadi dalam perjalanan mereka, ya. Apa yang terjadi dalam perjalanan fitur, karena dalam perjalanan. Akhbaratha, dia menceritakan, atau Maisarah menceritakan kepada Khadijah Ansidki Muhammad, menceritakan apa? Kejujuran Nabi Muhammad dan keamanahan Nabi Muhammad. Amanahnya ya. Diceritakan adalah kejujuran dan keamanahan Nabi Muhammad. Kama akhbarathu bis sahabah allati kanat tahmihi min kharri syamsi, dan dia juga menceritakan bahwasanya
ada awan, as-sahab ini awan, allati kanat tahmi, yang melindungi dari panasnya matahari. Jadi ada awan, ternyata waktu perjalanan menuju Syam itu Nabi Muhammad dilindungi oleh apa itu namanya, awan, ya, awan. Wahya tasiru fawqa ra'si, dan awan tersebut itu berjalan mengikuti di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Oke. Ujibat Sayyidah Khadijah bi akhlaqi Muhammad. Khadijah itu merasa takjub, merasa heran, merasa kagum dengan akhlak Muhammad, ya. Fa'aradat alaihi zawaj minha, kemudian dia meminta untuk menikahinya atau menikahinya, gitu ya. Dia meminta untuk menikahinya. Laqad ikhtarat Khadijah Muhammadan raqman katsir talab minha. Jadi Khadijah itu memilih Muhammad walaupun sebenarnya banyak yang meminta atau banyak yang meminangnya, gitu kalau bahasa sekarang. Banyak apa itu namanya, banyak yang meminang Khadijah, tapi Khadijah lebih memilih Nabi Muhammad, memilih Muhammad waktu itu, ya. Terus kemudian ini cerita sebelum nubuwah, ya, kenabian Nabi. Sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Kana Muhammadun yata'abbadu dzata yaumin fi khairi Hira. Kemudian pada suatu hari Nabi Muhammad menyendiri di gua Hira. Ya. Fanazala alaihi Jibril, kemudian turunlah malaikat Jibril alaihissalam bil ayat al-karimah, dengan membawa ayat, yaitu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai 5 ayat. 'Allamal insana ma la ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Terus wa kanat tilkal ayat, dan ayat tersebut adalah awwalu ma nazzala minal Qur'anil Karim, merupakan ayat pertama yang turun, ya, dari Al-Qur'an, gitu ya. Jadi ayat pertama yang turun untuk Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat pertama yang turun dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5, gitu ya. Kemudian setelah itu intalaqa Muhammad ila darihi wa akhbar Khadijah bima hadas. Intalaqa Muhammad, kemudian Muhammad waktu itu pulang ke rumah dengan segera. Nabi Muhammad atau Muhammad pulang ke rumah dengan segera, wa akhbar Khadijah, dan memberitahukan kepada Khadijah bima hadas, apa yang terjadi. Fa'asra'at ila ibni ammiha, kemudian dia juga bersegera untuk pergi ke anak pamannya yang namanya Warqah bin Naufal. Jadi ada dua datangnya, yaitu istrinya, yaitu istri Nabi Muhammad Khadijah, kemudian yang kedua adalah Warqah bin Naufal. Wa kana ya'rifu Taurah wal Injil faqala laha, dan Warqah ini merupakan orang yang mengenal atau yang tahu tentang Taurat wal Injil, Taurat dan Injil. Faqala laha, kemudian Warqah bin Naufal berkata kepada Khadijah, saya kunu nabiyyan hadhil ummah, dia akan menjadi nabi bagi umat ini, kata Warqah bin Naufal, itu ya. Karena Warqah bin Naufal ini merupakan orang yang tahu tentang Taurat dan Injil. Berarti di dalam Taurat dan Injil itu ada indikasi akan adanya turunnya nabi baru, nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Kemudian paragraf terakhir, adat Khadijah ila dariha fawajadat Muhammadan na'iman. Kemudian setelah Khadijah ke Warqah bin Naufal, kemudian dia pulang. Adat Khadijah pulang ila dariha, ke rumahnya, fawajadat Muhammad na'iman. Kemudian dia melihat Nabi Muhammad atau Muhammad sedang tidur. Wa inda bastaqadha qala laha, kemudian ketika dia bangun atau ketika Muhammad bangun, dia berkata, intaha ya Khadijah ahdun naumi warraha. Hai Khadijah, telah selesai masa tidur dan masa istirahat. Faqad amaroni Jibril an ungdaran nasa wa ad'uwahum. Faqad amaroni, jadi Jibril itu telah memerintahkan kepada saya untuk ungdaran nas, untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa ad'uwahum, dan mengajak mereka ila Allahi, mengajak mereka kepada Allah, wa ila ibadati, mengajak mereka
untuk beribadah kepada Allah. Faman da'at'u, maka siapa yang pertama kali akan saya ajak? Faman da'at'u, maka siapa yang saya akan ajak? Wa man da yastajib, dan siapa yang akan menjawab apa yang menjadi ajakan saya. Qalat lahu Khadijah, inni musaddiqatun bika mu'minatun bi rabbika. Inni musaddiqatun bika, saya percaya kepadamu ya Muhammad. Mu'minatun bi rabbika, saya percaya kepadamu. Jadi Khadijah merupakan orang yang pertama kali percaya dan yakin dan beriman terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبهذا كانت سيدة خديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka dari sinilah ini merupakan bukti bahwasanya Khadijah merupakan orang pertama yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu isi dari teks yang ada pada Dars Ar-Rabi atau materi keempat. Oke, ini ada mufradat, silahkan nanti diingat-ingat. Ingat seperti biasa, nomor 1 yang tentang judul, dan nomor 10 itu tidak usah dijawab, tidak apa-apa, seperti itu ya. Jadi nomor 1 dan 10, sisanya dijawab, jangan diperhatikan. Kemudian kita akan membahas tentang materi target, yaitu al-fi'lu wal fa'il. Jadi kalau yang tadi sebelumnya adalah mubtada khobar, atau namanya jumlah ismiyah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu mubtada dan khobar. Ada mubtada dulu, yaitu subjek, khobar predikat. Sedangkan jenis yang kedua adalah jumlah fi'liyah, di mana kalimat itu didahului dengan fi'il dulu atau kata kerja dahulu. Coba sekarang antara bagian A dan bagian B. Bagian A ini merupakan yang bawah, A ke bawah ini merupakan contoh susunan fi'il fa'il didahului dengan kata kerja, fi'il dhaba. Kemudian fa'il baru subjeknya atau namanya jumlah fi'liyah. Kanan jumlah fi'liyah, kiri jumlah ismiyah. Coba lihat kita yang kanan. Sekarang contoh A, dhahabat thalibu ilal fasli, dhahabat talibani ilal fasli, dhahabat talibuna ilal fasli. Dari 3 contoh ini yang berbeda adalah subjeknya. Subjek pertama itu tunggal, 1 orang. Subjek kedua itu 2 orang. Talibani, subjek ketiga adalah banyak orang. Seperti itu ya. Jadi mufrad, musanna 2 orang, terus yang ketiga adalah jamak. Nah, cepat kita lihat, ternyata posisi seperti ini itu tidak merubah kata pertama. Zahaba itu tidak berubah ya. Coba lihat, tidak berubah. Walaupun dia khobarnya atau predikatnya subjeknya itu 2 orang, dia tidak berubah. Subjeknya lebih dari 2, dia tidak berubah. Itulah yang dinamakan dengan fi'il. Di awal dengan fi'il. Fi'il ini kata kerja. Dhahaba itu kan pergi. Atau itu siswa pergi ke kelas. 1 siswa pergi ke kelas, 2 siswa pergi ke kelas. Lebih banyak siswa pergi ke kelas. Itu yang ketiga. Tapi tidak berubah kata dhahabanya. Coba kita lihat sekarang yang jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau sebelah kiri. Ternyata didahului dengan subjek dulu, mubtada. Kemudian dhahaba, masih dhahaba ya, karena thalib ini adalah huwa. Kemudian talibani berubah, dhahaba, talibuna dhahabu, dhahaba, dhahabu, itu ya. Jadi perubahan dari 1, 2 yang tambah alif, yang ketiga adalah tambah wawu dan alif gitu ya. Ini untuk jamak seperti itu ya. Contoh pertama itu adalah untuk laki-laki atau mudzakkar. Sekarang contoh yang kedua untuk perempuan. Nah, untuk perempuan itu bagian A ini coba, ini juga jumlah fi'liyah, didahului dengan dhahaba juga, kata kerja juga, dhahaba, dhahabat, dhahabat. Coba lihat, ini hanya berubah ditambahi taknis yang menunjukkan arti perempuan atau lebih dengan perempuan. Dia hanya tambah tak, sedangkan sampai ke bawah walaupun thalibatani 2 siswi, thalibat banyak siswi, dia masih dhahabat, tidak berubah. Itu ya. Ingat, berarti kesimpulannya kalau kata kerja itu berada di depan atau jumlah fiilnya berada di depan atau jumlah fiilnya, maka dia itu hanya berubah ketika
fa'ilnya atau subjeknya berupa perempuan, itu ditambah dengan ta. Ya, tak sukun. Nah, kemudian coba kita lihat ketika jadi jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah didahului dengan isim. Nah, ini at-thalibatu dhahabat. Ya, dhahabat terus at-thalibatani dhahabata. Berubah kan? At-thalibat dhahabna. Ini berubah. Karena apa? Karena dia itu mubtada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah didahului dengan subjek kemudian predikat. Predikat mengikuti subjek. Seperti itu ya. Itu contoh kedua yaitu perempuan. Masih tunggal ya, contoh 1 dan 2 itu masih tunggal. Sekarang contoh ketiga. Jadi ada 5 ini ya. Ketiga, contoh ketiga. Contoh ketiga ini ternyata sama dengan kedua. Baiklah, sekarang contoh keempat. Contoh keempat ya. Nah, contoh keempat ini kalau contoh ketiga ini 1, 2, 3 itu apa itu namanya? Fi'il madhi atau ya fi'il madhi, ini kan fi'il madhi. Sekarang contoh keempat adalah fi'il mudhari'. Sekarang bagaimana perubahan fi'il mudhari'? Coba lihat. Ini masih sama ya artinya tadi ya. Nah, coba lihat, yadhabu itu adalah fi'il mudhari' huwa. Thalib ini kan huwa. Kemudian dia masih sama fi'il mudhari'nya, yadhabu tidak berubah karena dia berada di awal atau jumlah fi'liyah. Kemudian sekarang yang jumlah ismiyah gimana? Oh, dia ternyata mengikuti subjeknya. At-thalibani 2 orang. Ini begitu juga yadhabani. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Oh, kalau jamak yadhabuna ini mengikuti ya. Karena ini jumlah ismiyah. Diingat-ingat ya. Karena ini jumlah ismiyah. Nah, sekarang bagian yang perempuan ini juga mengikuti tadhabu Fatimah. Kalau yang laki-laki itu huwa itu yadhabu. Kalau perempuan hiya itu adalah tadhabu. Tadhabu thalibatu ilal fasli. Tadhabu at-thalibatani ilal fasli. Tadhabu at-thalibatu ilal fasli. Jadi ini ya, mengikuti perubahan. Sekarang kesimpulannya apa di sini? Antara fi'il dan fa'il harus sesuai dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Jadi fi'il dan fa'il itu harus sesuai mudzakkar dan muannasnya. Kedua, laki-laki atau perempuan ya tadi ya. Apabila fi'il kata kerja didahulukan, maka fa'il baik berbentuk isim mufrad, isim tasliyah, isim jamak, maka fi'il tetap berbentuk mufrad sebagaimana contoh bagian A. Ya, ingat ya, fi'il atau jumlah fi'liyah ketika fi'ilnya ada di depan, kata di depan, maka itu nanti keadaannya tetap kecuali dia itu jenisnya mudzakkar atau muannas. Misalkan dhahaba ya dhahaba terus kalau dia ada di depan. Tapi kalau dia kok di belakang atau setelah isim atau subjek, maka dia akan mengikuti subjeknya. Oke, contoh soal tosah ini ya. Contoh soal tosah. Masya Khadijatu binti Khuwailidin fi baitin ghaniyyin. Kira-kira yang salah mana? Masya atau Khadijah atau Khuwailid atau Ghani? Coba kita lihat pertama. Masya, tidak ada masalah, dia kata pertama itu berhak itu ya. Khadijah itu perempuan. Coba lihat, karena Khadijah itu perempuan, maka Asya ini harusnya mengikuti perempuan. Berarti ada tak, Asyat itu ya. Karena subjeknya perempuan. Yang salah atau yang tepat jawabannya adalah alif gitu ya. Jim ini juga benar, dal juga benar, baitin ghaniyin karena baiti ghaniyin karena baiti ini merupakan bukan apa itu namanya? Bukan berupa muannas dan mudzakkar ya. Kemudian ini titik bakrun al-qiraata. Titik bakrun, bakar itu nama orang ya. As-sautu atau sautu ta'irati mus'ijun. Bakar membaca, suara pesawat itu bising. La astati ubakrun. Di sini tuh menunjukkan arti saya ya. La astati berarti saya tidak dapat. Saya tidak dapat bakar qiraah, tidak sesuai. La tastati, kamu tidak dapat bakar qiraah, tidak sesuai. Yang dicari di sini adalah yang subjeknya huwa, yaitu adalah dal. Yang benar adalah dal. Contoh ya. Oke, selanjutnya silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh di atas tadi ya. Nomor 1 sampai 10. Kemudian tahlil lataknya juga nomor 1 sampai 10 ini kan multiple choice ya. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan kerjakan latihan yang ada. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti bisa kita ketemu melalui dengan Google Meet atau Zoom atau media yang lain. Begitu saja yang bisa saya sampaikan.
Apabila ada kurang atau salahnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.